Assalamualaikum anak-anak. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran sosiologi secara online. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan ya. Dan mudah-mudahan di pertemuan yang ketiga ini kita bisa senantiasa diberi kemudahan dalam belajar sosiologinya. Di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi tentang perubahan sosial ya. Oh ya, Ibu juga sudah cek hasil dari poster kalian dan hasilnya bagus-bagus, keren-keren. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik perubahan sosial. Kira-kira apa aja ya karakteristik perubahan sosial? Simak baik-baik videonya ya, dan jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Kemudian catat poin-poin penting yang akan Ibu jelaskan. Karakteristik perubahan sosial. Menurut salah seorang sosiolog bernama Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Kebudayaan itu adalah cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Kebudayaan bisa meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, politik, bangunan, kesenian, dan lain sebagainya. Untuk lengkapnya, kalian bisa baca sendiri ya mengenai 7 unsur kebudayaan menurut Surjono Sukanto. Masyarakat dan kebudayaan itu saling melekat karena tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak mungkin ada kebudayaan tanpa masyarakat yang membuatnya. Perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yakni berhubungan dengan penerimaan suatu cara-cara yang baru dan juga perbaikan dalam suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, mengapa perubahan sosial melekat pada masyarakat dengan kebudayaannya? Hal tersebut terjadi karena alasan-alasan berikut. Yang ke-1, menghadapi masalah-masalah baru. Manusia merupakan masyarakat yang berbudaya, selalu menghadapi masalah yang baru, yang mengharuskan adanya pemikiran, usaha, dan peralatan baru untuk memecahkannya. Begitu suatu masalah terpecahkan, tak mustahil muncul masalah baru dan kebutuhan baru yang juga menuntut adanya pemecahan. Contohnya, misalnya ketika ada virus corona. Virus corona kan dianggap sebagai masalah baru nih di dunia ini. Nah, untuk menghindari dari matinya populasi di dunia secara besar-besaran, itu kan ada kebijakan untuk stay at home, di mana semua masyarakat harus tinggal dalam rumah supaya tidak terjangkit virus tersebut, sehingga tidak memakan korban yang lebih banyak lagi. Tetapi ketika diberlakukan stay at home, itu justru menimbulkan masalah baru kan, di mana banyak orang-orang yang terkena PHK sehingga menjadi pengangguran. Terus ketika sekolah menjadi belajar di rumah, itu juga kan menyebabkan masalah baru, di mana tidak semua siswa bisa mendapatkan fasilitas internet, atau bahkan di dalam pedalaman-pedalaman itu banyak juga yang tidak mendapatkan sinyal, sehingga dari adanya masalah muncul masalah yang lain. Sehingga dapat dikatakan perubahan dalam masyarakat itu akan selalu ada selama masyarakatnya masih ada. 2. Ketergantungan pada hubungan antar warga pewaris kebudayaan. Bertahannya kebudayaan dalam suatu masyarakat bergantung pada hubungan antar warga masyarakat yang mewarisi kebudayaan tersebut. Tidak semua orang dalam suatu masyarakat memiliki pandangan dan sikap yang sama tentang kebudayaan mereka sendiri. Sebagai contoh, bahasa daerah itu penting kan? Nah, tapi ada juga orang yang beranggapan bahwa bahasa daerah itu bersifat kuno atau ketinggalan zaman, sehingga dalam kehidupan kesehariannya dia tidak menggunakan bahasa daerah itu. Nah, jika bahasa daerah itu ditinggalkan, tidak diwariskan, otomatis kebudayaan berupa bahasa daerah itu lama-lama bisa hilang. Poin yang ketiga, lingkungan yang berubah. Lingkungan tempat suatu masyarakat hidup juga berubah secara konstan sebagai akibat perlakuan manusia. Misalnya, munculnya kota-kota kecil di daerah pedesaan karena adanya pertumbuhan pembangunan.
Secara umum, kecenderungan masyarakat untuk berubah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada. Contohnya, dulu sebelum adanya jalan tol dari Bandung ke Jakarta itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena jalanannya lebih panjang dan berkelok-kelok, juga menanjak dan menurun. Nah, karena tidak puas dengan keadaan dan situasi yang seperti itu, maka dibuatlah jalan tol, di mana jalan tersebut lebih memotong dan lebih mempersingkat waktu, sehingga dari Bandung ke Jakarta kurang lebih hanya membutuhkan 1,5 jam. Yang kedua, timbulnya keinginan untuk perbaikan. Misalnya, dulu kan kereta itu hanya ada kereta rel yang ditanahkan, tetapi setelah disadari bahwa luas tanah itu hanya segitu-segitu saja, tapi kebutuhan masyarakat semakin tinggi, maka masyarakat berkeinginan untuk mengadakan perbaikan, di mana kereta itu tidak hanya kereta rel, tetapi juga kereta cepat yang relnya itu tidak di tanah lagi, tetapi dibuat seperti monorel di atas kayak gitu. Yang ketiga, kesadaran akan kekurangan budaya sendiri. Contohnya, dulu kan untuk membajak sawah itu masih menggunakan kerbau. Tetapi setelah disadari kalau itu tuh banyak kekurangannya, terutama tidak efisien dalam waktunya, dalam kemudahannya, maka masyarakat itu berusaha mengadakan perbaikan di mana membajak sawah tidak lagi menggunakan tenaga kerbau, tetapi sekarang menggunakan traktor misalnya. Yang keempat, adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya, dulu kan kita tuh kalau untuk berpergian transportasi kan masih menggunakan angkot, tetapi karena keadaannya sudah berubah, karena kebutuhan masyarakat semakin tinggi, populasi masyarakat semakin banyak, dan jalanan itu semakin macet, sehingga untuk memakai angkutan umum itu menjadi tidak lebih efisien, sehingga muncullah kondisi baru, yaitu adanya ojek online, di mana ojek online itu kan lebih praktis ya, apalagi yang motor itu bisa lebih efisien waktunya, bisa tetap berjalan walaupun dalam kondisi yang macet, karena kan beda dengan angkot. Terus kalau angkot kan ngetem, tapi kalau ojek online kan tidak. Nah, seperti itu contohnya. Yang kelima, banyaknya kesulitan yang dihadapi yang memungkinkan manusia berusaha untuk dapat mengatasinya. Contohnya nih, dulu kalau mau masuk universitas itu kan harus daftar langsung ke universitasnya. Tetapi itu kan ternyata sulit gitu, sehingga untuk mengatasinya saat ini untuk kita daftar ke universitas itu bisa online, tidak harus datang ke universitasnya langsung. Yang keenam, sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. Contohnya, dulu kan kita kalau untuk menabung uang tuh kan masih manual, tetapi seiring adanya hal-hal baru, ada inovasi-inovasi, itu kan kita bisa menabung di bank. Bahkan kita bisa mengambil uang tidak perlu ke bank tetapi menggunakan ATM. Nah, tapi sekarang kan lebih canggih lagi. Kita tidak perlu mengambil uang ke ATM, kita bisa transfer melalui m-banking yang bisa kita koordinasikan di smartphone kita. Yang ketujuh, tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, contohnya manusia zaman sekarang kan lebih sibuk gitu ya, sehingga untuk belanja keperluan-keperluan itu ingin yang lebih praktis. Nah, sekarang kan untuk belanja kita tidak perlu datang langsung ke supermarket atau ke mall. Nah, sekarang kan kita bisa belanja di online shop atau di aplikasi-aplikasi belanja lainnya. Yang kedelapan, sistem pendidikan yang memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu bisa membuka atau memperluas sudut pandang dan wawasan. Nah, sehingga membuat
tujuan lebih visioner, daya saing lebih tinggi, sehingga dengan pendidikan itu bisa mendorong masyarakat untuk berinovasi, berkreasi, sehingga bisa menyebabkan suatu perubahan. Nah, itu tadi merupakan faktor-faktor kecenderungan masyarakat untuk berubah. Di lain pihak, masyarakat pun memiliki kecenderungan untuk mempertahankan nilai-nilai lama. Kecenderungan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang kesatu, adanya unsur yang mempunyai fungsi tertentu yang sudah diterima oleh masyarakat secara luas. Misalnya, sistem kekerabatan dan solidaritas kekerabatan pada suku atau etnis tertentu yang mempunyai fungsi sangat penting bagi masyarakat. Yang kedua, adanya proses sosialisasi sempurna sejak kecil. Misalnya, mayoritas makanan pokok rakyat Indonesia kan nasi. Walaupun telah mengenal berbagai jenis makanan seperti roti, mie, makanan yang lebih lezat lainnya, tetapi masyarakat Indonesia cenderung tetap mempertahankan nasi sebagai makanan pokoknya. Yang ketiga, adanya unsur yang menyangkut agama dan religi yang dianut oleh masyarakat. Nah, mayoritas rakyat Indonesia kan memeluk agama Islam nih. Namun sebelumnya di Indonesia berkembang agama Hindu yang memiliki keanekaragaman dan kebiasaan yang ternyata sampai sekarang masih banyak mewarnai kehidupan umat Islam. Misalnya ada selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari bagi orang yang telah meninggal atau yang biasa disebut tahlilan. Yang keempat, adanya unsur-unsur yang menyangkut ideologi dan filsafat hidup bangsa. Misalnya di masyarakat Baduy itu kan ada kepercayaan atau unsur-unsur yang menyangkut ideologi dan filsafatnya berupa ajaran Sunda Wiwitan. Nah, hal-hal tersebut yang menyebabkan masyarakat cenderung sulit untuk berubah karena mempertahankan nilai-nilai yang lamanya. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang kesatu, tidak ada masyarakat yang berhenti untuk berkembang karena setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, baik itu perubahan secara lambat maupun yang secara cepat. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata rantai. Contohnya, misalnya virus corona. COVID itu kan merupakan perubahan dari ranah bidang ilmiah kan, atau dari ranah bidang kesehatan, tetapi tidak hanya dari bidang kesehatannya saja yang berpengaruh, tetapi juga berpengaruh pada sektor ekonomi, di mana negara-negara perekonomiannya menjadi menurun atau bahkan lumpuh, terutama juga mempengaruhi di bidang pendidikannya, di mana pendidikannya sekarang serba online karena belajar di rumah. Juga mempengaruhi bidang politik, di mana ada peraturan-peraturan tertentu yang sengaja dibuat. Contohnya peraturan daerah mengenai PSBB atau mengenai new normal. Poin yang ketiga, perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi, yaitu memudarnya atau menurunnya nilai dan norma dalam struktur masyarakat akibat perubahan sosial. Nah, disorganisasi ini bersifat sementara karena akan ada proses penyesuaian diri. Nah, disorganisasi itu diikuti oleh reorganisasi, yakni pembentukan nilai dan norma baru, di mana ada pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru. Contohnya, misalnya sebelum adanya pilpres, itu kan masyarakat pasti kan terbagi menjadi dua kubu. Ada yang memihak pihak capres nomor urut 1, ada yang memihak capres nomor 2. Nah, pada saat perubahan yang cepat itu akan terjadi disorganisasi. Contohnya misalnya di antara dua kubu itu ada yang saling menjatuhkan satu sama lain, saling menyebarkan hoaks. Nah, itu kan disorganisasi, menurunnya nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Tetapi disorganisasi itu lama-lama akan mencapai proses reorganisasi di mana penerimaan nilai dan norma yang baru. Nah, kalau misalkan dalam pilpres ketika sudah ada pihak yang menang, itu kan otomatis situasi akan kembali kondusif di mana masyarakat akan menerima presiden yang terpilih. Seperti itu. Poin yang keempat,
Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Sebagai contoh, misalnya dalam bidang komunikasi, dulu kan telepon yang ada di rumah, tetapi kan sekarang berkembang menjadi handphone yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, yang berubah itu tidak hanya bentuknya, tetapi mempengaruhi pola dari masyarakat itu sendiri, di mana sekarang interaksi menjadi lebih cepat, interaksi menjadi lebih mudah, sehingga yang berubah itu tidak hanya kebendaannya saja, tidak hanya bentuknya, tetapi dari segi pola hidup manusianya. Poin yang kelima, dalam menghadapi perubahan, yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapi sehingga tidak menjadi korban perubahan tersebut, tetapi menjadi penentu perubahan. Misalnya smartphone. Smartphone itu kan handphone yang canggih, yang punya kualitas. Nah, semata-mata bukan hanya smartphone-nya saja yang canggih, tetapi bagaimana sih kita menggunakannya sebaik mungkin. Bagaimana kita menjadi smart user atau pengguna yang pintar. Dengan smartphone tersebut kita bisa lebih inovatif, bisa lebih kreatif. Misalnya kita bisa jadi seorang pedagang online shop, atau misalnya kita bisa menjadi seorang video maker, editor, dan lain sebagainya. Adapun menurut seorang tokoh bernama Marcionis, perubahan sosial mempunyai 4 karakter khusus. Poin pertama yaitu perubahan terjadi di setiap masyarakat, walaupun laju perubahan sosialnya mungkin bervariasi. Nah, kalau pada masyarakat yang tradisional, perubahannya itu terjadi secara lambat, sedangkan pada masyarakat yang maju, yang umumnya ada di perkotaan, itu perubahan sosialnya terjadi secara cepat. Nah, menurut salah seorang sosiolog bernama William Cockburn mengungkapkan bahwa masyarakat bisa mengalami yang namanya cultural lag. Apa itu cultural lag? Nah, kalian bisa cari tahu sendiri ataupun nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas. Poin yang kedua, perubahan sosial seringkali berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Contohnya, sebuah penemuan baru sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat bisa jadi akan membuat masyarakat menjadi sengsara akibat dimonopoli oleh penguasa. Poin yang ketiga, perubahan sosial seringkali melahirkan kontroversi, terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan. Contohnya, dulu kan alat transportasi yang berkembang itu kan angkot, tapi sekarang ketika muncul ojek online itu kan pada awal kemunculannya ada kontroversi kan, banyak para supir angkot yang tidak setuju dengan adanya ojek online. Banyak supir angkot yang berdemo kepada pemerintah supaya melarang adanya ojek online. Bahkan di daerah-daerah kan banyak ada kerusuhan antara ojek online dengan ojek pangkalan. Nah, seperti itu contohnya ya. Poin yang keempat yaitu perubahan sosial boleh jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi dalam waktu yang bersamaan justru bisa merugikan pihak-pihak yang tertentu lainnya. Contohnya sama ya, misalnya tadi yang ojek online dengan angkot. Itu kan berarti pengusaha ojek online-nya diuntungkan kan, tapi pihak tertentu atau dalam hal ini supir angkot dan ojek pangkalan justru merasa dirugikan karena lahan cari nafkahnya mungkin diambil seperti itu. Nah, jadi kita sudah membahas tentang perubahan sosial dan kaitannya dengan kebudayaan. Kita juga sudah membahas tentang kecenderungan masyarakat untuk ingin mengadakan perubahan, juga kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada. Kita juga sudah membahas tentang karakteristik perubahan sosial, baik yang secara umum maupun yang secara khusus. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah dapat memahaminya? Apa kalian sudah bisa mengerti? Nah, jika kalian masih bingung atau ada yang kalian ingin pertanyakan, kalian boleh komen ya di video ini, atau kalian juga bisa WA Ibu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini mengenai karakteristik perubahan sosial, Ibu cukupkan sampai di sini ya.
Jangan lupa kalian baca-baca lagi apa yang sudah kalian catat, atau kalian bisa putar video ini lagi ya jika kalian ingin lebih memahaminya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori-teori perubahan sosial. Dipersiapkan ya bahan literasi mengenai teori perubahan sosialnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran online sosiologi hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.